Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wira Atmaja. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa tempat mereka bermukim, ada banyak orang-orang yang sering pergi ke sungai untuk mencari wangsit atau keinginan yang mereka inginkan agar bisa tercapai. Sungai itu disebut sebagai Sungai Tirto Indah. Sungai yang kemudian menjadi bagian terpenting dari desa tersebut, ternyata menyimpan misteri yang belum juga terpecahkan. Kedatangan bapak dan yang lainnya ternyata disambut baik oleh masyarakat di sana. Mereka sangat menyukai pendatang yang baru datang ke desa mereka, namun dengan catatan, pendatang tersebut harus membawa wanita hamil. "Silahkan mas," sapa mereka. Ibu hanya melihat para warga yang tersenyum lebar kepadanya, tatapan mata mereka yang kosong. Lalu wajahnya menggambarkan sebagai warga asing yang baru ditemui oleh ibu baru-baru ini. Mereka tampak antusias di saat menyapa segerombolan orang-orang yang baru mendatangi desa tersebut. Bapak dan Kang Waris menuju sebuah rumah besar yang di dalamnya sudah tersedia banyak kamar. Untuk sementara mereka akan tinggal di desa tersebut untuk mencegah kejaran dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Di desa tersebut terdapat sebuah astana atau tempat pemakaman yang di dalamnya hanya terdapat satu makam saja. Biasanya menjelang sore, banyak wanita hamil yang mendatangi astana tersebut untuk menghormati kepercayaan orang-orang terdahulu yang memang mewajibkan untuk menyerahkan atau mengenali diri jika dirinya sedang hamil. Di desa tersebut, bapak dikenali oleh salah seorang yang memang mengurusi desa itu. Desa ini dinamakan Desa Astana Talimongso. Entah mengapa desa ini disebut sebagai Desa Astana Talimongso, namun orang-orang di sini masih mempercayai akan tumbal pesugihan yang dilakukan oleh orang-orang yang sengaja mencari wangsit atau keinginan yang berada di Sungai Tirto Indah. Para warga di sana tidak berani untuk menghalau orang-orang yang berada di sungai tersebut, karena memang ada sekelompok orang-orang yang berada di desa itu juga yang mendukung aksi dari ritual tersebut. Malam pertama mereka berada di desa Astana Talimongso. Malam pertama mereka menempati desa Astana Talimongso sama seperti mereka menempati desa-desa yang lainnya. Hanya saja saat sore hari, bapak dan yang lainnya melihat fenomena aneh dari para wanita hamil yang berada di desa tersebut. Mereka menuju sebuah pemakaman yang konon katanya mampu mencegah hilangnya bayi yang sedang berada di dalam kandungan. Di malam pertama itu juga, ibu merasa tidak tenang. Mas Rahardian terus merengek karena keadaan desa yang mereka tempati hawanya tidak sejuk. Biasanya, jika di malam hari, mereka bisa tidur tenang karena hawanya yang nyaman dan sedikit dingin. Namun untuk di desa ini, mereka tidak mendapatkan kenyamanan sama sekali. Rumah yang mereka tempati juga tergolong rumah lama yang baru saja direnovasi. Mungkin dengan keadaan semacam itu, kenyamanan menjadi berkurang akibat hawa yang berada di dalam rumah tersebut. Bapak dan juga Kang Waris kembali membahas terkait rencana mereka selanjutnya. Bersama dengan Raden Kuncoro dan juga Jaja, mereka berempat membahas tentang rencana Raden Angkoro ketika ditimpa kegagalan untuk kedua kalinya. Kang Waris sendiri sudah merasa aman jika dirinya dan yang lainnya berada di desa ini. Terlebih lagi, desa ini letaknya sedikit jauh dari desa Alaswingit dan keberadaan para keluarga Ningrat dan yang lainnya. Hanya saja Kang Waris merasa ada yang tidak beres dengan para warga yang menyambutnya ketika mereka mendatangi desa ini. Mereka tampak antusias, namun ekspresi antusias mereka seperti menggambarkan kepada sebuah jebakan yang tersirat dalam benak hati mereka.
Kita mesti mengumpulkan data terkait desa ini. Aku tidak tahu ada sebuah pemakaman di desa ini. Warga di sini tergolong sebagai warga yang sangat fanatik terhadap kepercayaan terdahulu. Jelas Kang Waris kepada yang lainnya. Jika dibilang fanatik, memang warga di sini sangat fanatik terhadap hal-hal yang masih bersifat leluhur dan kepercayaan terdahulu. Namun ada juga beberapa warga yang lainnya yang tidak percaya akan hal ini. Mereka sangat tersiksa dengan adanya sekelompok orang yang masih menjaga nilai-nilai keburukan yang tertanam lama di desa ini. Bagaimana Arto? Apa yang akan kita cari di desa ini? Ada sebuah sungai yang menjadi kepercayaan orang-orang luar untuk mendapatkan kekayaan. Ada juga sebuah makam yang dipercaya sebagai tempat pengenalan terhadap jabang bayi yang akan lahir. Jelas Kang Waris. Bapak masih berpikir panjang untuk bisa memutuskan hal tersebut. Paling tidak, dengan tinggal di rumah ini untuk sementara waktu, mereka akan bisa dengan bebas untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan saat ini, yaitu perlindungan dari kejaran Raden Angkoro dan yang lainnya. Tidak ada keputusan yang membuat mereka bisa tenang malam itu. Mereka lebih memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari menunggu esok hari. Barangkali di keesokan harinya mereka bisa mendapatkan petunjuk dari apa yang sudah ada di dalam desa ini. Tepat di malam hari saat mereka sedang tertidur, ibu bermimpi hal aneh yang ada di desa Astana Tali Mongso ini. Ibu bermimpi jika banyak wanita hamil yang jabang bayinya menghilang dalam waktu semalam. Ibu tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari mereka semua bisa kehilangan bayi yang berada di dalam perutnya tersebut. Akan tetapi, di dalam mimpi tersebut, ibu dibawa ke sebuah tempat yang bangunannya berada jauh dari desa itu. Di dalam bangunan tersebut, ibu melihat ada sebuah makam yang berada di sana. Lalu perlahan, banyak wanita hamil yang memasuki ke dalam bangunan tersebut. Akan tetapi, hal yang mengerikan terjadi tatkala mereka semua keluar dari dalam bangunan itu. Kaki mereka sudah penuh dengan darah. Lalu wajah mereka tampak senang, seperti tidak ada masalah apapun. Tatapannya kosong, dan para wanita yang keluar dari dalam bangunan tersebut, perutnya tiba-tiba mengecil. Dari yang awalnya di dalam perut tersebut terdapat bayi, kini perut mereka benar-benar kosong, tanpa jabang bayi yang berada di dalam perut mereka. Ibu kebingungan akan fenomena aneh yang terjadi di dalam bangunan tersebut. Lalu dia berjalan ke arah sana. Ibu ingin tahu apa yang sudah terjadi sampai-sampai banyak wanita yang perutnya tiba-tiba menjadi kempes. Kaki ibu terus berjalan ke arah bangunan tersebut. Perlahan kakinya berjalan ke arah tangga yang terus menanjak hingga bisa masuk ke dalam bangunan tersebut. Namun sewaktu dirinya berada di bibir pintu dari makam tersebut, ibu mendengar suara rintihan dan teriakan wanita yang berada di dalam bangunan itu. Suaranya sangat mengerikan. Teriakan itu seperti teriakan rasa sakit beribu-ribu kali lipat. Setelah suara itu menghilang, keluarlah seorang wanita yang mana kakinya sudah penuh dengan darah. Wanita tersebut menyeret-nyeret kakinya dan menatap ke arah ibu dengan tatapan kosong. Mulutnya tersenyum lebar. Senyuman yang menyeringai lebar itu membuat ibu ketakutan. Tidak berselang lama, wanita yang baru saja keluar itu mengatakan sesuatu kepada ibu. "Kamu mau masuk ke dalam?" Ibu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak mau masuk ke dalam karena merasakan hal yang aneh dari dalam bangunan tersebut. "Bayi kamu cantik ya," ucap wanita tersebut. Aneh, padahal ibu sendiri belum bisa memprediksikan bahwa bayinya akan terlahir dengan jenis kelamin perempuan. Namun wanita itu dengan tegasnya mengatakan jika bayi yang akan dilahirkan oleh ibu kelak akan berjenis kelamin wanita. Wanita asing itu meninggalkan ibu. Ia berjalan menuruni tangga dan kembali lagi ke desa. Ibu yang merasa ada yang tidak beres, ia pun segera mengikuti wanita tersebut untuk menuruni tangga. Namun, saat dimana dirinya ingin menuruni tangga, tiba-tiba ada sesuatu yang memegang perutnya dari belakang. "Nduk, jabang bayimu wangi ya?" Ibu melihat dengan jelas kedua tangan yang sangat besar sedang memegangi perutnya. Kuku dari masing-masing tangan tersebut sangat panjang, warnanya hitam. Lalu perlahan ibu menengok ke arah belakang. "Nah, ikut aku ya nak." Ibu langsung berteriak kencang.
namun mulutnya seperti tersumpal sesuatu. Tatapan dari sosok itu benar-benar sangat mengerikan. Sosok itu memiliki wujud yang tidak lazim seperti umumnya. Rambutnya yang panjang, wajahnya yang keriput seperti nenek tua, namun kedua matanya benar-benar tidak ada. Lalu sosok itu benar-benar terbang. Kedua tangannya lebih besar dari badannya. Sosok itu menginginkan bayi yang dikandung di dalam perut ibu. "Nah, ikut aku ya nak." Sosok tersebut mengucapkan kalimat yang sama. Ibu mencoba melarikan diri, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan memegang perut ibu. Lalu dengan cepat, ia merobek bagian perut ibu dan mengambil paksa bayi yang berada di dalam perut ibu. Tidak lama kemudian darah mengalir deras hingga membasahi kaki ibu. Ibu kemudian berteriak kencang. Seluruh orang yang berada di rumah tersebut langsung terbangun. Bapak yang berada di samping ibu segera menanyakan apa yang baru saja terjadi. "Ibu kenapa?" tanya bapak. "Pak, desa ini bukan desa yang baik, Pak." Kang Waris dan juga Jaja segera mengetuk pintu. Mereka bersamaan menanyakan apa yang sudah terjadi dengan ibu. Bapak kemudian meminta kepada ibu untuk menenangkan diri. Ia tahu jika ada pertanda kurang baik dari desa ini, pasti orang pertama yang merasakannya dulu adalah ibu. "Ibu tenang dulu, nanti kita bicarakan bersama Kang Waris dan yang lainnya," jelas bapak. Bapak segera memakai bajunya dan keluar dari kamar. Di luar kamar, Kang Waris dan Jaja sudah menunggu dan menanyakan apa yang sudah terjadi kepada ibu. "Kenapa istrimu Arto?" tanya Kang Waris. "Kang Waris, sepertinya ada sesuatu yang tersimpan di desa ini. Sebelumnya, di desa Alas Wingit, istriku merasakan hal yang sama. Bila ada desa yang memiliki sesuatu yang tersembunyi dan terkesan sangat mengerikan, desa tersebut benar-benar berbahaya," jelas bapak kepada Kang Waris. Kang Waris mengerti apa yang dimaksud oleh bapak. Dari dalam kamar, ibu masih menangis. Ia tampak trauma dengan mimpinya barusan. "Sepertinya pagi ini akan ada sesuatu yang terjadi di desa ini," ucap Kang Waris kepada bapak. Bapak belum diberitahu terkait mimpi yang baru saja dialami oleh ibu barusan. Namun dirinya merasa takut jika mimpi tersebut benar-benar membawa kepada hal-hal buruk yang ada di desa ini. Malam itu juga bapak menemani ibu sampai tertidur. Ia berjaga-jaga agar ibu tidak mendapatkan hal yang serupa. Keesokan harinya para warga banyak yang geger terkait hilangnya beberapa bayi yang berada di dalam kandungan terhadap beberapa wanita hamil yang berada di desa Astana Talimongso. Ibu yang mendengar tersebut langsung menutup mulutnya. Ia kemudian meneteskan air mata dan mengatakan jika apa yang terjadi saat ini pada warga sangat mirip seperti mimpi yang baru saja ibu alami semalam. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Mereka masih mencari-cari penyebab dari hilangnya bayi yang berada di dalam kandungan tersebut. Para wanita yang bayinya menghilang dalam waktu semalam hanya bisa menangis histeris. Tatapannya menjadi kosong. Mereka menyalahkan suami mereka masing-masing karena telah membawa mereka ke sebuah tempat yang sangat tidak wajar. Tempat itu adalah Astana Talimongso. Sedangkan di dalam kamar, ibu berteriak kencang. Ia tampak stres dengan apa yang sudah terjadi di desa tersebut. "Aku ingin keluar dari desa ini." Beberapa kali ibu mengatakan jika desa yang ditempatinya sekarang bukanlah desa yang baik baginya. Karena seluruh penggambaran yang ada di mimpinya sama persis seperti apa yang sudah terjadi saat ini. "Tapi Bu, kita harus sabar," jelas bapak. "Sampai kapan, Pak?" "Aku dan Kang Waris akan menuju astana itu. Kita akan mengulik lebih dalam. Seperti halnya desa Alas Wingit. Kita tidak tahu apakah desa ini masih ada kaitannya dengan orang-orang kita." "Orang-orang kita?" "Aku merasa desa ini masih ada hubungannya, seperti halnya desa Alas Wingit. Desa yang menumbalkan bayi. Di desa ini juga bayi ditumbalkan. Namun aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di desa ini barusan." Bapak berpikir jika desa Astana Talimongso ini masih memiliki hubungan dengan orang-orang yang mengincarnya, yaitu keluarga Raden Angkoro. Jika memang ini dibenarkan, apakah desa ini masih ada kaitannya dengan orang-orang keluarga Raden Angkoro terdahulu? Sementara itu di kediaman keluarga Ningrat,
Di kediaman rumah keluarga Ningrat, Raden Angkoro memimpin pertemuan antar semua orang yang berkaitan dengan tragedi kematian yang memilukan yang terjadi di desa Alaswingit beberapa waktu yang lalu. Untuk para peserta yang mengikuti pertemuan tersebut antara lain, yang pertama Mas Pangarep, Mbak Mawar, istri Mas Pangarep, Mbak Neneng, dan satu anggota bersama istrinya. Tampaknya kematian dari Raden Jokopati dan juga Mas Mo menjadikan pihak mereka kehilangan pionir terpenting untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. "Kang Mas Raden," ucap Mas Pangarep. Raden Angkoro menatap wajah Mas Pangarep dengan tatapan yang seperti biasanya, yaitu perasaan yang sangat dingin. "Izinkan aku bergabung dan mengikuti jejak langkah selanjutnya. Bukankah lebih baik jika kita menyatukan semua anggota yang masih terkait dari ambisi kita saat ini?" Jelas Mas Pangarep. Raden Angkoro terdiam. Dia benar-benar tahu kapasitas yang dimiliki oleh Mas Pangarep. Untuk Kang Waris dan yang lainnya, mungkin Raden Angkoro membutuhkan orang yang tepat seperti layaknya Raden Jokopati. "Dirimu yang sekarang hanyalah beban, Pangarep. Apa kau mau istrimu mendapati tubuhmu sudah tidak bernyawa?" Jelas Raden Angkoro dengan tegas. Perkataan dari Raden Angkoro benar-benar mengguncang atmosfer ketenangan mereka semua. Semua orang yang berada di sana hanya terdiam. Perkataan dari Raden Angkoro adalah hal yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Jika ada sesuatu yang memang dibutuhkan, Raden Angkoro lebih dulu untuk mengungkapkan keinginannya di hadapan mereka. "Kematian yang tidak terduga dari Raden Jokopati adalah contohnya. Apakah kau pernah berpikir jika anak yang belum dilahirkan dari kandungan adikmu itu memiliki kodam yang sangat mengerikan hingga mampu memenggal kepalanya?" Mas Pangarep tertunduk lesu. Dia tahu Raden Jokopati adalah salah seorang dari keturunan keluarga Brotoseno yang memiliki kanuragan ireng. Kanuragan ireng yang dia ketahui memiliki daya kekuatan yang sangat besar dan mampu mengubah wujudnya menjadi seekor siluman. Jika hal ini tidak bisa dikalahkan, kemungkinan besar kodam turunan yang dimiliki oleh anak dari Nyi Esa adalah salah satu yang sangat kuat. "Kodamnya bukan sembarang kodam. Bagaimana bisa siluman ketek putih bisa dikalahkan di hutan Alaswingit?" Raden Angkoro masih mencari cara agar bisa mengalahkan kodam turunan yang menjadi sebuah batu besar dan penghalang yang sangat menyulitkan baginya. Dengan mengalahkan kodam turunan, maka usaha untuk mendapatkan anak dari Raden Artonegoro akan mulus digapai. Terlebih lagi persyaratan yang harus mereka miliki hanya kurang satu lagi, yaitu menumbalkan salah seorang bayi yang berasal langsung dari keluarga Ningrat. "Bagaimana jika aku yang ikut serta dalam rencanamu, Anggoro?" tanya salah seorang yang memang memiliki pangkat tinggi dalam divisinya. Raden Angkoro tersenyum lebar. Ia kemudian mengarahkan senyuman itu kepada polisi yang berhasil menyelamatkannya dari maut yang hampir saja merenggut nyawanya. "Bapak Komandan yang terhormat, bukankah Bapak termasuk bagian kami juga?" senyum Raden Angkoro. Polisi itu hanya tersenyum. Ia menatap wajah istrinya yang tertarik dengan apa yang menjadi kesepakatan antara dirinya dan ambisi yang dimiliki oleh Raden Angkoro dan yang lainnya. "Baiklah, aku akan membantu seperti apa yang kalian butuhkan saat ini. Istriku juga akan ikut serta dalam menyelesaikan ambisi kalian," ucap polisi yang belum menyebutkan namanya itu. Raden Angkoro tersenyum melihat hal itu. Ia kemudian menatap wajah Mbak Neneng dengan tatapan yang tidak biasa. Sepertinya ada sesuatu yang memang sudah dirahasiakan serta terencanakan oleh Raden Angkoro kepada Mbak Neneng. "Jika sudah saatnya tiba dan anak itu dilahirkan, kau harus siap untuk menjalankan ritual yang sama agar bisa merebut bayi itu," ucap Raden Angkoro kepada Mbak Neneng. Mbak Neneng hanya menganggukkan kepalanya. Namun hatinya masih ragu. Hatinya masih bergejolak. Ingin rasanya dia menjadi manusia biasa dan seutuhnya seperti manusia lainnya. Akan tetapi takdir yang dia jalankan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Mbak Neneng tetaplah pionir terpenting setiap ritual itu berlangsung. Desa Astana Talimongso. Semenjak kejadian yang terjadi di desa tersebut, ibu semakin tidak bisa dikendalikan. Ia masih terbayang-bayang dengan mimpinya semalam tadi. Menurut ibu, apa yang baru saja ia mimpikan
sama persis dengan kenyataan yang sedang ia hadapi sekarang. Banyak wanita hamil yang perutnya menjadi kosong, jabang bayi menghilang, dan tangisan serta rintihan minta tolong ada di mana-mana. Sebenarnya ada apa dengan desa Astana Talimongso itu sendiri? Mengapa desa ini begitu sangat menyeramkan hingga banyak wanita hamil yang bayinya tiba-tiba menghilang hanya dalam semalaman saja? Sebagai pendatang, bapak dan ibu belum tahu mengenai aturan yang berlaku di desa tersebut. Karena itulah, bapak dan juga Kang Waris berencana untuk mencari sesepuh dari desa tersebut yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk mencari tahu terkait latar belakang desa yang mereka tempati saat ini. Bapak dan juga Kang Waris berkeliling ke seluruh tempat hingga mengunjungi rumah-rumah warga untuk menanyakan lokasi rumah sesepuh yang ada di desa Astana Talimongso. Untungnya ada salah seorang warga yang berbaik hati yang ingin memberitahu terkait rumah dari sesepuh desa Astana Talimongso. Dia juga sekaligus menyebutkan nama dari sesepuh tersebut. Namanya adalah Ki Batoro. Awalnya bapak dan juga Kang Waris ingin menuju ke rumah Ki Batoro. Namun saat mereka ingin menuju ke tempat yang sudah diberitahu oleh salah seorang warga, bapak dan Kang Waris terkejut saat melihat sebuah bangunan yang disebut-sebut sebagai tempat pemakaman yang dikhususkan di desa tersebut. Pandangan mereka berdua terhenti pada sebuah bangunan tua di hadapannya, telah tersusun rapi akan banyak sesajen dan seserahan. "Kang, ini bangunan apa?" tanya bapak kepada Kang Waris. "Mungkin ini yang dikatakan oleh mereka tempat pengikatan." "Tempat pengikatan?" "Setiap wanita yang ingin hamil atau sedang hamil, mereka harus ke tempat ini." Percakapan mereka berdua pun terhenti oleh suara langkah kaki dari arah belakang mereka. "Kalian pendatang?" tanya seseorang dari belakang. Iya, kami berdua pendatang, Pak," jawab bapak. "Untuk pendatang seperti kalian setidaknya jangan sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak boleh dilalui, pamali," ucap warga itu. Kang Waris dan bapak saling terdiam. Mereka berdua tidak tahu apa yang barusan dikatakan oleh warga itu adalah bagian dari aturan yang diterapkan untuk para pendatang. "Ngomong-ngomong, tempat ini apa namanya?" tanya bapak. Warga itu hanya terdiam sambil menatap tajam pandangan Kang Waris dan juga bapak. "Sudah saya bilang, jangan ke sini," ucap warga itu. Iya Pak, maafkan kami berdua pamit dulu," ucap bapak sambil menundukkan badannya dan segera meminta kepada Kang Waris untuk kembali ke rumah. Saat mereka berdua ingin pergi, Kang Waris masih penasaran akan bangunan tua di pojok desa itu. Bangunan itu menyimpan energi mistis yang dapat dirasakan begitu melihat ke arah bangunan tersebut. Hari semakin hari, para warga menyuruh anak-anak kembali ke rumah masing-masing karena akan ada seseorang warga yang melahirkan. Ibu dan bapak melihat secara jelas huru-hara para warga di saat hari akan gelap. "Mas, kamu ngerasa aneh nggak sama desa ini?" tanya ibu. "Aneh kenapa?" "Aku masih belum mengerti dengan desa ini. Mengapa wanita yang melahirkan begitu sangat mengerikan di pandangan orang-orang yang ada di desa ini?" tanya ibu. "Maksud kamu apa, Bu?" "Sore tadi banyak warga yang berteriak ketakutan karena ada salah seorang wanita yang akan melahirkan. Mereka merasa ketakutan karena bayi itu tidak hilang dari dalam kandungan." Bapak masih belum mengerti dengan apa yang dikatakan oleh ibu barusan. "Bukannya bagus karena selamat. Justru itu adalah petaka." "Petaka bagaimana? Bayi itu harus diserahkan ke astana." "Maksudnya bangunan tua itu?" Ibu terkejut mendengar jawaban yang baru saja bapak katakan. "Bapak tahu tempat itu?" "Tahu, tapi keburu diusir oleh seorang warga. Niatnya, aku bersama dengan Kang Waris akan menemui sesepuh bernama Ki Batoro. Katanya dia tahu terkait latar belakang desa ini." Ibu hanya terdiam. Dia tampak asing mendengar nama dari sesepuh itu. Namun bukan itu yang menjadi permasalahannya. Yang menjadi ibu masih terpikirkan hingga saat ini adalah mengapa tidak ada tindak lanjut dari sesepuh desa Astana Talimongso itu sendiri terkait kejadian yang baru-baru terjadi. Apakah ada sesuatu yang benar-benar ditutupi oleh sesepuh desa ini hingga dirinya memang menyengajakan kejadian ini terus berlarut-larut dan berlanjut sampai ada sesuatu yang bisa menghentikannya. Malam itu ibu tertidur dalam pelukan bapak. Ibu ingin menenangkan pikirannya yang kalut
dalam hal yang tidak menyenangkan dan membuatnya tidak betah untuk tinggal di desa ini. Akan tetapi berbeda dengan yang terjadi di malam itu. Malam itu seorang warga telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3 kilo. Ukuran yang normal dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ki Batoro. "Ki, apakah anak ini akan dibawa ke bangunan itu?" tanya bapak dari anak itu kepada Ki Batoro. "Harus, semua yang lahir di desa ini harus dibawa ke desa. Jika tidak..." "Kalau tidak kenapa, Ki?" tanya pria tersebut. "Desa ini akan terkena kutukan." Setelah dibersihkan, Ki Batoro dan pria dari bayi itu membawanya ke bangunan tersebut. "Ki, saya mohon, jangan bawa anak kami, Ki," ucap bapak dari bayi itu. "Sudah, jangan banyak bicara. Kau mau desa kita akan terkena tula?" tanya Ki Batoro. "Tapi Ki, ini malam hari, hawanya sangat dingin. Saya takut anak saya mati kedinginan," ucap pria yang sudah menjadi bapak dari bayi itu. Namun Ki Batoro tetap berjalan sambil menyanyikan sebuah kidung aneh yang disebut-sebut sebagai kidung pemanggil dari Nyi Randasari. "Kamu yakin akan ikut sampai ke astana?" ucap Ki Batoro. Astana adalah bentuk bangunan yang dimaksud. "Itu anak saya, Ki. Saya nggak mau terjadi apa-apa terhadap anak saya," jelas bapak itu. "Jika Nyi Randansari menerima anak kamu, maka bayi kamu akan selamat dalam keadaan utuh. Namun jika tidak, apa kamu rela hanya melihat 2 bola mata yang utuh?" tanya Ki Batoro. Pria itu hanya terdiam, mungkin ingin memberontak dan menarik paksa bayi itu, namun tidak mungkin. Bapak itu seperti tertunduk di hadapan Ki Batoro. Aura hitam yang dipancarkan oleh Ki Batoro sangat kuat. Sesampainya di astana, Ki Batoro menyuruh pria itu menunggunya di luar. Sedangkan Ki Batoro masuk ke dalam astana sambil membawa bayi mungil yang baru dilahirkan. "Ki, tolong sampaikan kepada Nyi Randasari untuk menerima bayi saya. Tolong kembalikan dalam keadaan utuh," jelas pria itu. "Tunggulah di sini." Sesampainya di dalam, Ki Batoro meletakkan bayi itu yang masih dilapisi kain penghangat tubuh. Bersamaan dengan itu, Ki Batoro mengucapkan sebuah mantra pemanggilan Nyi Randasari. Dari luaran, angin malam semakin membesar. Pepohonan bergoyang ke sana kemari. Pria dari anak itu khawatir akan sesuatu yang terjadi pada anaknya itu. Beberapa saat kemudian, Ki Batoro keluar sambil membawakan kain dari bayi itu yang masih digendongnya. "Ki, anak saya diterima?" tanya pria itu dengan nada penasaran, sekaligus senang karena selimut itu dia merasakan bentuk dari anaknya. Ketika selimut itu diserahkan kepada pria dari anak itu, ia berteriak dengan kencang karena yang didapatinya adalah 2 bola mata yang dimiliki oleh anaknya itu. Ki Batoro tersenyum dan berkata, "Nyi Randasari menyukai anakmu, tapi dia hanya mengembalikan kedua bola mata saja." Keesokan harinya para warga berduyun-duyun keluar untuk mengantarkan seserahan menuju ke astana atau bangunan itu. Ibu dan bapak serta yang lainnya melihat dengan jelas para warga yang membawa banyak sekali makanan untuk diserahkan kepada astana itu. Mereka berdua pun bertanya-tanya kepada warga sekitar mengenai kegiatan tersebut. "Bu, ini ada rame-rame apa ya?" tanya ibu kepada salah seorang warga. "Oh, ini mbak, banyak pendatang ya?" tanya ibu yang sedang hamil itu. "Ini ya bu, saya dan suami saya baru saja bermukim di desa ini." "Ya nggak apa-apa kalau belum tahu. Jadi jika ada wanita hamil yang akan melahirkan atau ingin memiliki anak, maka harus menuju ke astana untuk menyerahkan sesajen, biar Nyi Randasari senang," ucap warga itu. "Nyi Randasari itu siapa bu?" "Nyi Randasari itu," ucap warga itu dengan memotong terusan perkataannya karena dari arah belakang sudah tengah berdiri Ki Batoro. Ki Batoro, saya ke astana dulu ya," ucap warga itu. "Silakan." Ibu dan bapak serta yang lainnya terkejut akan kehadiran Ki Batoro yang telah dulu ada di sekitarnya. Tiba-tiba Kang Waris merasakan hal yang berbeda. Dia merasa ada bentrokan energi yang kencang yang berasal dari tubuh Ki Batoro. "Kalian mau ke astana juga?" tanya Ki Batoro. Mereka semua hanya terdiam. Namun kali ini Kang Waris menjawab pertanyaan dari Ki Batoro dengan cepat. "Untuk apa?" tanya Kang Waris.
Jika kalian ingin tahu tentang desa ini, ikutlah ke astana. Tidak usah membawa sesajen, cukup kamu hadir. Kelak, bayimu akan selamat," ucap Ki Bathara. Tatapan ibu yang mengarah ke arah Ki Bathara seperti memberi sinyal kepada bapak bahwa desa yang mereka tempati merupakan desa yang menganut sebuah kepercayaan terhadap setan. Begitu juga dengan Kang Waris. Dia seperti merasakan ada sesuatu yang memang sedang direncanakan oleh Ki Bathara dengan cara memanipulasi orang-orang yang ada di desanya agar mau mendatangi tempat yang disebut sebagai astana. Ki Bathara pun meninggalkan mereka semua. Tidak seperti biasanya, Mas Rahardian juga merasakan apa yang menjadi ketakutan ibu. Dia terus memegangi tangan ibu sembari menatap ke arah wajah ibu dengan tatapan yang penuh dengan kekhawatiran. "Kang," ucap ibu. "Aku tahu maksudmu, Esa," jawab Kang Waris. Di dalam astana, Ki Bathara menyuruh untuk meletakkan sesajen tersebut di dekat sebuah makam tua. Makam itu disebut-sebut sebagai makam dari Nyi Randasari. Belum tahu jelas mengapa para warga sangat menghormati Nyi Randasari. Namun mereka yang memiliki kepentingan tertentu, mereka sangat mengharapkan keberkahan yang memang sudah tertanam dalam diri Nyi Randasari melalui Ki Bathara. "Jadi apa yang kalian inginkan?" tanya Ki Bathara kepada para warga yang hadir di dalam astana. "Saya ingin punya anak, Ki," ucap salah seorang wanita yang sudah belasan tahun belum memiliki anak. "Saya juga, Ki. Kalau saya ingin kaya raya, Ki. Saya mau punya sawah yang luas, Ki. Ki, saya mau punya istri yang cantik." Ki Bathara hanya tersenyum. Dia menatap semua warga yang memohon-mohon kepadanya sembari mengagung-agungkan namanya, layaknya seseorang yang sangat diharapkan oleh para warga. "Permintaan kalian aku kabulkan," ucap Ki Bathara dengan mudahnya. Para warga senang mendengar jawaban itu. Mereka kemudian menundukkan badannya sembari memohon-mohon kepada Ki Bathara agar mau memberikannya keberkahan terkait apa yang mereka inginkan. Ki Bathara terdiam sejenak. Ia meminta kepada para warga untuk terdiam sejenak karena sudah saatnya dirinya ingin berkomunikasi kepada Nyi Randasari. Sembari merapalkan mantra, Ki Bathara mencoba untuk berkomunikasi kepada Nyi Randasari. Bersamaan dengan itu, angin berhembus dengan kencangnya. Para warga mulai merasakan ketakutan karena hembusan angin tersebut tidak seperti hembusan angin pada umumnya. Tidak lama kemudian Ki Bathara berjalan ke arah warga secara satu persatu sembari menyentuh kepala mereka masing-masing. Setelah melakukan hal semacam itu, Ki Bathara kembali ke tempatnya semula sembari mengatakan kabar yang menggembirakan. "Nyi Randasari telah berkata kepadaku bahwa dia akan mengabuli semua keinginan dan permintaan kalian hari ini." Para warga ikut senang mendengar berita tersebut. Mereka pun memberikan pujian kepada Ki Bathara sembari memuja-mujanya seperti layaknya Tuhan. "Terima kasih, Ki. Ki Bathara adalah harapan kami. Sembah hormat untuk Ki Bathara." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.